Shalom saudaraku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan berketepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi malam saya sedang rekaman, saya percaya suara saya akan lebih keras daripada suara-suara yang ada di luar karena berketepatan dengan malam takbiran, saudaraku ya. Kita tahu semuanya bahwa malam di mana saya merekamnya ini bersamaan dengan malam takbiran. Nah, tapi saudaraku, saya percaya suara saya akan lebih lantang daripada suara-suara yang ada di luar sana. Supaya kita konsentrasi penuh untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai satu pemahaman dan juga peringatan bagi kami. Kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah walaupun pada saat ini kami mengambil waktu untuk ibadah online. Tuhan, tolong kami, bimbing kami, urapi hamba-Mu dan kami semua yang menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berseru kepada Engkau dan kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai satu dasar kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini saya tidak akan membahas pembicaraan daripada murid-murid, tetapi pada pagi hari ini saya mengambil beberapa bagian yang mengingatkan kita dan juga memberikan pandangan kita ke depan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Nah, Lukas mencatat kehidupan Kristus itu sangat detail sekali. Ya, nanti saya akan mengajak kepada saudara apa yang disampaikan oleh Lukas ini mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa apa yang terjadi masa lalu yang dimana murid-murid bersama dengan Yesus Kristus sekarang diingatkan kembali pada waktu mereka berkumpul bersama-sama menyaksikan Yesus terangkat ke surga.
Nah, saudaraku, mungkin secara manusia mereka sudah lupa dengan janji-janji Tuhan, dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Di dalam Injil Yohanes di sana dikatakan bahwa Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, kalau dia naik ke surga, dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, dan di sana nanti dia akan saudaraku, Yesus akan mengirimkan, yaitu roh penolong yang akan menolong mereka di dalam kehidupan hari lepas kesehari. Nah, ini diingatkan oleh Lukas ini di dalam Kisah Para Rasul ini, ya, dengan tujuan untuk apa? Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ya, kita juga diingatkan kembali akan janji-janji Tuhan di masa-masa yang lalu. Manusia seringkali melupakan apa yang dijanjikan kepada orang lain. Tetapi kita belajar di sini bahwa Allah yang menjanjikan tentang apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan itu akan digenapi. Jadi masa-masa yang dimana dia bersama-sama dengan para murid, bersama-sama mereka menangkap ikan, berada di pantai, menghadapi gelombang, berada di bukit, membagikan 5 roti dan 2 ekor ikan kepada 5.000 orang, dan hal-hal yang lain, ya, karena peristiwa-peristiwa setelah kematian Tuhan Yesus Kristus, mereka galau, mereka lupa akan janji-janjinya Tuhan. Maka pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mulai diingatkan kembali, ya, mulai diingatkan kembali. Dan pertemuan-pertemuan antara mereka setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, mereka bertemu dengan para murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Yesus tidak mati, Yesus hidup kembali. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan pada masa lampau itu digenapi. Dan inilah, saudaraku, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ini, supaya apa? Kita mengingat akan janji-janji Tuhan seperti apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, pada saat ini kita diingatkan untuk supaya apa? Ketika kita berada di dalam situasi yang seringkali menjadi kita tertekan, misalnya dalam masa-masa pandemi seperti ini, saudaraku, masih relevan, saudaraku. Kondisi sekarang ini membuat kita lupa akan janji-janji Tuhan, lupa akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Saudaraku, sudah kurang lebih 1 tahun ini berjalan pandemi ini. Tetapi ingat, orang yang beriman kepada Kristus, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan, tidak pernah dibiarkan dalam keadaan kelaparan, saudaraku. Terbukti kita semuanya terpelihara oleh Tuhan. Terbukti sampai saat ini kita masih beribadah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bekerja. Itu adalah pemeliharaan daripada Tuhan. Dan kita sehat. Dan puji Tuhan, saudaraku, kita diberikan kemampuan untuk menghadapi itu semuanya. Bukan karena kita gagah, bukan karena kita kuat, tetapi karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan melupakan akan janji Tuhan. Pengajaran penting pada pagi hari ini, melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita mengingat janji-janjinya. Janji-janjinya itu ditepati. Kalau manusia, dia yang berjanji, dia juga yang mengingkari, saudaraku. Nah, itu manusia. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia yang berjanji, Dia yang menepati, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam masa peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu ingat akan janji-janji Tuhan. Dan kita pegang teguh bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan digenapi pada masa-masa yang akan datang ini. Demikian juga, saudaraku, ya, firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini janji masa yang akan datang. Ya, perintah yang akan datang. Ya, perintah Tuhan masa yang akan datang. Apa ya saudaraku? Kita diberikan kemampuan, ya, kita diberikan dorongan, kita diberikan motivasi, kita diberikan perintah untuk apa? Menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kepada kita lewat kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas ini, supaya apa? Kita terus memiliki semangat untuk melaksanakan, semangat untuk melakukan, semangat untuk mengerjakan, semangat untuk bertindak apa yang dikehendaki, apa yang dipesankan oleh Tuhan, yaitu supaya kita melakukannya, supaya kita mengerjakannya. Karena apa? Tuhan akan mengirim, mengutus dan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk kita melakukan, untuk kita berjalan tanpa ada rasa ketakutan lagi, tanpa ada rasa kekhawatiran lagi. Mengapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ini sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam Yohanes, di sana dikatakan bahwa Yohanes 14 mengatakan bahwa nanti suatu saat kamu akan diberikan. Ketika Yesus naik ke surga, ketika itu dia akan dikirimkannya Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, saudaraku, yang akan membantu menolong kita di dalam segala kesulitan kita, di dalam segala persoalan kita, di dalam segala pekerjaan kita. Dan ingat saudaraku, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa dan kita tidak mampu untuk melaksanakan semuanya itu. Oleh sebab itu pentingnya kita bergantung kepada Roh Kudus. Pentingnya kita bergantung kepada pimpinan Tuhan. Roh kebenaran itu yang akan menuntun kita dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Dan Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menolong kita. Nah, saudaraku, pada waktu itu bagaimana terjadinya? Murid-murid setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, Tuhan itu terangkat. Yesus terangkat dan disaksikan oleh mereka. Dan awan itu menutupi dari pandangan mereka. Mereka terus melihat ke atas. Apa yang terjadi? Sampai awan itu menutupi, mereka memandang. Dan akhirnya apa? Tuhan kirimkan 2 orang malaikat. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Penafsirannya, 2 orang yang berpakaian putih itu adalah malaikat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di sini, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Diingatkan kembali. Jangan bengong, jangan diam saja, tetapi cepat bergerak, lakukan apa yang Tuhan Yesus pada waktu itu katakan kepada mereka. Saudaraku, ini berbicara apa? Berbicara untuk masa yang akan datang. Berbicara untuk masa ke depan. Ya, masa ke depan ini kita tidak bisa melihat ke belakang terus. Kita harus menatap ke depan. Kita harus melihat lebih jauh dari apa yang pada saat ini kita lihat berada atau berdiri pada saat ini. Ya, saudaraku, mereka mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus kita peringati hari ini menjadi sebuah kemenangan bagi kita untuk kita menghadapi masa-masa yang akan datang, menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan terjadi. Ingat, ketika kita bersama dengan Yesus, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita ada kemampuan, kita ada kekuatan, dan kita memiliki keyakinan lebih besar lagi. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita semakin hari semakin bertumbuh. Kita memandang ke depan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita raih, kita kejar bersama-sama, kita berlari, kita berbondong-bondong mencari kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama bergumul untuk mencari kehendak Tuhan.
Masa yang akan datang, yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya, sudah terjadi kepada murid-muridnya. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, jangan meratapi masa-masa yang lalu. Jangan merasa bangga dengan masa-masa yang lalu, keberhasilan kita masa-masa yang lalu. Tetapi mari kita bersama-sama sekarang, kita memacu diri kita, memacu iman kita. Terus kita bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki satu pertumbuhan yang maksimal, yang signifikan, yang luar biasa di dalam kehidupan beriman kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya tidak panjang lebar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi mari kita mengingat bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini yang kita peringati pada pagi hari ini, kita boleh beribadah secara online ini, saudaraku, ya, mengingatkan kita pada masa lalu, janji-janji Tuhan yang sudah digenapi kepada murid-muridnya, dan juga janji-janji ataupun perintah Tuhan pada masa yang akan datang kepada muridnya. Bukan berhenti pada muridnya saja, tidak hanya berhenti kepada muridnya saja, tetapi juga kepada kita semuanya. Dan harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Bagaimana saudaraku, kalau kita mengerjakan itu semuanya, saya percaya ada sesuatu yang indah di balik itu semuanya. Walaupun pada saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit sekalipun, yang sukar sekalipun, yang seakan-akan kita tidak mampu, tetapi di sana, di balik itu semuanya, Tuhan ada di balik peristiwa itu. Tuhan ada di depan menuntun dan mengawasi kita dan melihat kita, supaya kita mampu untuk menghadapinya. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, mari kita sambut dengan penuh sukacita, menatap ke depan dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, menolong kita dan menyertai kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau memberikan kekuatan kepada kami melalui kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh melihat, mengingat masa lalu atau mengingat janji-janji-Mu pada waktu itu yang Engkau genapi kepada murid-muridnya, kepada dunia ini. Demikian juga masa yang akan datang yang Engkau izinkan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak sendiri, Engkau tidak diam Tuhan Yesus. Kami tidak berjalan dalam ketidakmampuan kami, tetapi kami berjalan dalam kekuatan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berseru kepada Engkau dan kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, tuntun kami sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat Tuhan pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini menguatkan kita, menumbuhkan kita, semangat kita untuk kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom. Kasih setiamu